A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allahu azza wa jalla fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah mari senantiasa kita panjatkan ya atas segala kenikmatan yang begitu luar biasa yang Allah titipkan kepada kita, yang jika kita hitung maka demi Allah kita tidak akan pernah mampu menghitungnya. Dan kenikmatan yang paling luar biasa adalah kenikmatan iman dan Islam yang tidak dirasakan setiap hambanya. Hanya hambanya yang terpilih saja yang bisa merasakan manisnya iman dan Islam. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak kita nantikan syafaat dari beliau. Alhamdulillah di pagi ini Jogja jam 5.45, jam 6:15 saat ini kita akan kembali mempraktekkan terapi Al-Quran. Dan insya Allah kita akan praktekkan jam 6.30 ya teman-teman ya. Setengah 7 kita praktekkan terapi Al-Quran 6.30 WIB. Jadi silakan teman-teman siapkan ya segelas air. Jangan hanya segelas ya kalau bisa ya. 1 gentong, 1 galon. Yang insya Allah akan kita gunakan untuk terapi berbagai macam keluhan yang ada di dalam diri kita. Terapi masalah kesehatan, kemudian terapi hati, kemudian terapi masalah rumah tangga, terus kemudian dan berbagai macam keluhan. Nah, di sini bagi teman-teman yang sering mengalami kejadian aneh-aneh tuh dalam hidup tuh, wajib ikut terapi Al-Quran rutin. Setiap pagi 6.30 sampai nanti ya sekitar jam 7. Kita praktek terapinya jam 6.30. Tapi teman-teman jangan nunggu sampai terapinya mulai. Jadi yang justru paling penting itu adalah saat ini ya. Jadi pembukaan, pengantar, kalimat pengantar yang akan saya sampaikan sebelum terapinya dimulai. Kalau sedang halangan silakan boleh tetap mengikuti. Waalaikumsalam Kak Ikrimah, Kak Astuti, kemudian Kak Oval, Samarinda, Masya Allah, Kak Isya, Waalaikumsalam. Hadir pagi, semalam tidak nyimak. Oke, mohon maaf ya, semalam saya majukan jadi jam berapa tuh? 6. Jadi jam 6.15 maghrib. Kalau nanti mudah-mudahan mulai jam 7:30 ya teman-teman ya. Nanti malam kita mulai terapi itu jam 7:30. Waalaikumsalam ke Eis Lena. Baik teman-teman ya. Seperti biasa silakan siapkan catatan. Siapkan catatan untuk mencatat. Ya, siapkan catatan untuk mencatat. Jadi kita akan mempraktekkan terapi itu bukan hanya sekedar terapi Al-Quran, tetapi terapi catatan ini juga penting loh. Kita dengan menggunakan catatan, ini akan mengoptimalkan ya seluruh anggota tubuh kita, seluruh organ tubuh kita. Mata untuk melihat, terus kemudian telinga untuk mendengar, kemudian tangan kita ini mencatat aktif begitu. Sehingga apa yang saya sampaikan, insya Allah nanti teman-teman paham. Nah, saya sedikit mengulang ya beberapa materi yang sudah saya sampaikan mungkin kemarin atau kapan ya, tentang konsep rezeki nih teman-teman. Jadi, bagi teman-teman yang saat ini mungkin membutuhkan pemasukan tambahan ya, ini bicara sedikit soal bisnis, soal rezeki. Nah, rezeki ini luas ya, kita sudah pahami bahwa rezeki ini maknanya luas. Kak siapa ini? Sudah mual? Kak Naufal? Belum apa-apa, sudah mual. Mualnya nanti dulu ya. Mualnya nunggu terapinya mulai. Waalaikumsalam Kak Ratna.
Waalaikumsalam Kak Ratna. Kemudian Samarinda hadir, Kak Sri Robiah, Masya Allah ya. Ada yang pagi ini kondisinya kurang fit, ya. Yang kondisinya kurang fit, insya Allah nanti kita bantu dengan terapi Al-Quran. Nah, terapi Al-Quran ini untuk berbagai macam masalah kehidupan ya. Silakan teman-teman bisa siapkan ya. Bisa siapkan, silakan nih. Ya. Siapkan air putih matang 1 gelas, minimal ya. Ini minimal 1 gelas. Terus kemudian wudhu, duduk hadap kiblat. Siapkan kantong plastik ya. Kantong plastik. Kalau sedang halangan, cara ikutnya ya tinggal ikut saja, tinggal ditonton. Ditonton terus kemudian nanti ikuti instruksi ya. Terus kemudian siapkan kantong plastik atau wadah apapun untuk nanti antisipasi kalau teman-teman muntah tuh. Muntahkan di tempatnya tersebut. Kemudian singkirkan foto dan patung, matikan musik-musik. Ya, matikan musik-musik. Karena musik ini ternyata itu jadi makanannya setan. Ya, makanan setan itu adalah musik. Tidak bisa bercampur antara musik dengan Al-Quran nih. Teman-teman yang senang ya dengerin musik, dangdut, rock, metal, apapun alirannya begitu, itu biasanya apalagi kalau hati-hati ya, yang syairnya itu mengandung kemaksiatan tuh. Banyak ya lagu-lagu yang kita dengarkan itu syairnya syair kemaksiatan, syair percintaan, itu kan sama saja perzinaan ya. Terus kemudian syair apa lagi tuh? Kangen-kangenan ya. Padahal kangen-kangenan, cinta-cintaan itu ya boleh dilakukan suami istri. Syair-syair yang mellow, teman-teman yang lagi sedih ya, yang lagi sedih jangan dengerin lagu mellow. Jangan dengerin lagu mellow, lagu sedih itu bikin hati tambah kacau loh. Bikin hati tambah ruwet, tambah runyam. Dan sesuatu yang didengarkan berulang kali, sesuatu yang diucapkan berkali-kali, apalagi kita sampai hafal tuh, ya kan? Teman-teman nggak niat ngafalin lagu, tapi karena sudah sering dengerin, saking sering mendengarkan, maka jadi hafal. Nah, kalau teman-teman hafal sampai kemudian nyanyi-nyanyi, apalagi sampai nyanyi di kamar mandi, yang sebaiknya di kamar mandi itu adalah diam, maka teman-teman ini doa loh, lagu-lagu itu doa teman-teman. Betapa banyak artis, kita nggak usah sebutkan lah, teman-teman sudah hafal tuh. Betapa banyak artis yang mereka nasibnya sesuai dengan apa yang sering mereka nyanyikan. Bener atau bener? Coba, teman-teman pasti sudah paham ya, betapa banyak artis yang mereka nasib kehidupannya itu persis dengan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka nyanyikan tuh. Ya, cek saja. Teman-teman boleh searching lah. Searchingnya gini teman-teman, cari ya di mesin pencarian artis yang nasibnya sesuai dengan lagu mereka. Wow, itu banyak banget. Nah, termasuk apa? Termasuk yang dengerin. Jadi bukan hanya mereka yang nyanyikan, tetapi yang mendengarkan itu juga akan mendapatkan pengaruh. Jadi, teman-teman, kita itu, ya, saya sering sampaikan nih, tidak cuma naruh air dengan garam saja. Saya tidak cuma naruh air dengan garam saja, saya tidak ikut terapi. Oke, boleh, silakan. Kalau sambil ngomong karena punya bayi, dengerin terapi Al-Quran, boleh, silakan. Sambil ngomong bayi, sambil ngomong suaminya, silakan. Suami itu juga perlu dimomong ya. Suami bisa jadi lebih rewel daripada bayi kita. Jadi teman-teman semuanya, pejuang kehidupan ini pejuang kehidupan ya. Yang dirindukan surganya Allah. Jadi diri kita itu adalah tergantung apa yang kita lihat. Diri kita adalah apa yang tergantung kita dengar. Dan diri kita adalah apa yang tergantung kita baca, kita rasakan. Jadi teman-teman, yang saat ini kondisinya, siapa di sini yang benar-benar merasa perjuangan banget untuk mendapatkan rezekinya Allah? Siapa yang merasakan seperti itu? Alhamdulillah nggak suka musik ya, Kak Yani, luar biasa. Teman-teman harus bersyukur ya, kalau nggak suka musik, lebih suka mendengarkan Al-Quran. Jadi kita secara fitrah lah. Al-Quran itu kan memang dari Allah ya. Itu kalamullah, terus kemudian
Kalau kita sampai nggak suka dengerin murotal, dengerin Al-Quran itu aneh banget, serius. Itu merupakan sesuatu yang aneh. Karena memang fitrahnya kita mendapatkan makanan jiwa ya. Makanan jiwa itu adalah Al-Quran. Ya, yang butuh pertolongan Allah, yang saat ini sedang galau, yang saat ini sedang benar-benar kepepet, yuk mulai men-setting rasa kita. Ini ya, saya share caranya bagaimana mengolah rasa. Mengolah rasa itu mungkin kita sering mendengarkan istilah positive thinking. Jangan hanya sekedar positive thinking, tapi yang paling penting adalah feeling teman-teman itu harus positif. Positive feeling teman-teman ya. Sudah di titik jenuh, bahkan sudah merasa bosan untuk hidup. Na'udzubillah, jangan merasa bosan dengan hidup teman-teman. Hidup itu indah loh. Hidup itu luar biasa menarik loh. Serius. Jadi saya berikan tips ya. Kalau orang bekerja biasanya sambil pakai headset dengerin musik itu gimana? Itu urusan mereka. Yang jelas, teman-teman secara fitrah ya. Ini mohon maaf pembahasannya acak-acakan. Karena banyak komentar yang melintas. Saya nggak konsen kalau sedang menjelaskan, banyak yang bertanya dan nggak tega kalau pertanyaan teman-teman nggak saya jawab. Jadi gini, ayo kita tanya balik kepada diri kita. Ketika suatu saat besok ya, kita berada di ujung penghidupan kita. Nafas sudah ada di tenggorokan, di kerongkongan nih. Terus kemudian akhirnya Allah memanggil kita. Malaikat maut menjemput kita. Ketika kita sudah meninggal, ya, apa yang ingin kita perdengarkan di rumah? Apakah keluarga kita berharap keluarga kita nyetel musik dangdut di rumah ketika kita meninggal? Ayo, direnungkan. Ya, biar asik lah. Sudahlah, ketika meninggal, jangan pakai murotal, pakai musik dangdut saja. Ya, kan tidak kan? Pasti ingin kita diperdengarkan Al-Quran. Bahkan kita ditalkin, ya, dibimbing dengan kalimat La ilaha illallah. Bukan dengan syair-syair cinta satu malam, terus kemudian syair-syair apa lagi tuh, saya nggak hafal ya. Nah, maka teman-teman, ayo mulai sekarang mumpung nih Allah masih berikan sisa hidup, ya, sisa hidup ini, maka kita manfaatkan tuh untuk menikmati kalamullah. Salah satu mukjizat Rasulullah yang sampai saat ini bisa kita rasakan luar biasa loh. Posisi terlilit hutang, sudah kehabisan modal, tapi hutang masih numpuk, hidup jadi nggak tenang. Siap Kak Sofia? Ayo bareng-bareng ya. Banyak loh testimoni yang masuk ke saya. Rutin ikut terapi Al-Quran, Masya Allah. Ya, banyak rezeki bertubi-tubi datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi, saya sudah share ya, testimoni-testimoni itu di grup. Ya, itu setelah ikut terapi rutin Al-Quran, padahal hanya sekedar mendengarkan, nggak ikut mempraktekkan. Nah, apalagi kalau teman-teman ikut mempraktekkan. Wajar sebetulnya, karena Al-Quran ini adalah mendatangkan keberkahan ya. Al-Quran membacanya mendatangkan keberkahan, kemudian mendengarkannya, menjadikan tenang hati, menjadikan bahagia. Orang yang kacau hatinya, galau perasaannya, selalu ruwet pikirannya, nggak tahu harus gimana lagi, jalannya buntu, itu pasti jauh dari Allah. Ketika dekat dengan Allah, terus kemudian kok banyak masalah, biasanya hatinya lebih tenang. Coba teman-teman, untuk menenangkan hati, untuk menghadapi semua masalah kehidupan ini, kondisikan hati dulu ya, kondisikan hati dulu. Benerin sholatnya dulu. Benerin sholatnya dulu, yuk. Sholat itu gimana yang terbaik? Pertama di awal waktu, kemudian bagi laki-laki, jamaah di masjid, ya. Terus kemudian pahami artinya dari mulai takbiratul ihram ya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Terus kemudian bacaan ayat-ayatnya, terus kemudian setiap gerakan kita pahami, gerakannya yang benar-benar sesuai dengan apa yang Rasulullah contohkan. Mungkin suatu saat akan kita bahas ya, tentang sholat yang benar itu seperti apa. Ketika ruku benar-benar 90 derajat nih sudutnya nih. Jangan, ini misalkan kita ruku ya, jangan miring, harus benar-benar lurus begini. Ya, lurus, ini kepala ya, 90 derajat. Gampangannya gini, ketika ditaruh air di atasnya ini nggak tumpah gitu. Nah, terus kemudian dilama-lamain tuh. Kalau misalkan teman-teman ya, yang akhwat, yang putri, yang para emak-emak
ibu rumah tangga sholatnya di rumah, yuk dilama-lamain sholatnya. Jangan buru-buru ya mikirin masakan, mikirin apa jemuran dan seterusnya, cucian yang belum beres ya. Ayo pelan-pelan nikmati. Sholat itu komunikasi dengan Allah, teman-teman. Ketika tidak ada bahu untuk bersandar, ada sajadah untuk kita bisikkan. Ajaibnya ketika kita berbisik ke bumi, doa kita sampai ke langit. Nah, ini luar biasa ya. Kita berbisik ke bumi, doa kita sampai ke langit tuh. Ibaratnya kita komunikasi nih, handphone kita komunikasi dengan Allahnya, ya, dengan Allah ya, itu melalui sajadah, melalui bumi ini. Begitu. Ini luar biasa. Saya sering labil. Doaku selalu minta kekuatan. Siap ya, minta kekuatan teman-teman. Betul, minta kekuatan. Minta kita dikuatkan ya, termasuk pada kesempatan pagi ini 6.30 teman-teman ya. 6.30 kita praktekkan terapi Al-Qur'an untuk menenangkan hati. Kak Nina, ayo, maaf terlambat, belum terlambat banget ya. Kita jam 6.30 terapi Al-Qur'an. Saya sudah gabung di grup, alhamdulillah. Kita akan banyak sharing-sharing di grup ya. Punya tetangga dekat rumah, ganggu banget. Kalau nyetel musik keras banget, ibadah terganggu. Datangin ya. Sambil bawa parang, sambil bawa celurit, datengin. Maksudnya untuk apa celurit? Untuk membersihkan rumput tetangga, gitu ya. Tujuannya apa? Dibaik-baikin dulu, ya. Ini berisik banget tetangga nyetel musik keras-keras. Datang pakai celurit, bukan untuk kekerasan ya. Bersihkan rumput tetangga. Bu, saya bersihkan ya rumputnya. Tapi habis itu tolong musiknya jangan keras-keras ya. Musiknya ini mohon maaf, saya butuh ketenangan gitu ya. Dan seterusnya. Terus kemudian Kak Ninik, waalaikumsalam. Kak Sofia, bagaimana cara masuk grup? Saya single 47 tahun, baru belajar baca Al-Quran, belum khatam. Oke, Kak Sofia. Silakan. Yang belum masuk ke dalam grup, silakan kontak nomor ini. Siap di screenshot ya. Ini nomor, namanya Kak Novi. Silakan teman-teman screenshot. Di screenshot. Atau mau dicatat silakan ya. Siapkan alat tulis. Yuk, 5 detik saja. 5, 4, 3, 2, 1. 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ya, silakan hubungi ini yang belum masuk ke dalam grup. Di dalam grup kita terapi lebih serius, lebih intensif, dipandu oleh tim admin kami. Tim admin kami ada sekitar 20 orang, yang insya Allah nanti teman-teman boleh curhat tuh. Kalau teman-teman lagi galau, ya, sedang dalam kondisi bingung, dan seterusnya, telepon ke admin. Kak admin temenin yuk, malam ini saya mau curhat, saya sedih banget. Boleh, silakan. Teman-teman mau curhat apapun, silakan boleh. Tapi janjian dulu ya. Janjian dulu sama admin. Admin kami insya Allah baik-baik, sudah kami training agar mau siap mendengarkan keluh kesah teman-teman. Waalaikumsalam, Kak Khadijah. Terus kemudian siap memberikan solusi. Ya. Yang penting teman-teman kalau ada masalah itu jangan disimpan sendiri. Jangan disimpan sendiri kalau ada masalah. Kalau teman-teman punya masalah, ya, yang bikin ruwet hati, hutang, ya, hutang riba, kemudian masalah rumah tangga, cekcok dengan suami, perselingkuhan, suami KDRT, masalah dengan anak, masalah dengan orang tua, mertua, sakit kronis. Kalau disimpan sendiri teman-teman, itu kalau yang sakitnya lebih parah. Gratis, masuk grup gratis, ya. Masuk grup gratis. Konflik sama dosen killer, Masya Allah. Ini melatih kesabaran nih Kak Wahyu, ya. Dosennya di ruqyah saja. Dosennya di ruqyah, insya Allah nanti jadi baik gitu ya. Dan kita dengan baca Al-Quran itu akan muncul dalam tanda kutip ya, cahaya yang orang nggak bisa lihat tetapi orang bisa rasakan tuh. Nah teman-teman, kembali kepada pembahasan hati ya. Teman-teman yang galau jangan disimpan sendiri teman-teman. Disimpan itu berat loh, dalam hati ini berat jadi beban. Ibaratkan kita pegang barang gitu ya. Ini ibaratkan hati kita nih. Tangan kita ibaratkan hati kita. Ini ibaratkan masalahnya. Ini ibaratkan masalah hidup. Terus kemudian hati kita megang masalah cukup lama. Capek ini teman-teman, pegel. Mungkin semenit aman ya. Ini tangan aman. Terus kemudian 2 menit, 10 menit, 1 jam kok mulai pegel tangan nih. Terus kemudian 2 jam, 3 jam,
1 hari, 2 hari, pegel tangan kita. Sama dengan hati, ini ibaratkan hati, ini ibaratkan masalah. Ya, kalau dipegangin terus, ini pegel, maka lepaskan. Ya, lepaskan. Gitu. Lepaskannya gimana? Jangan dipikir. Loh gimana punya masalah jangan dipikir? Iya, masalah itu nggak bakal selesai kalau cuma dipikir, teman-teman. Tidak bakal selesai kalau dipikir. Maka teman-teman mikir, kita merenung sekarang nih. Dipikir, nggak selesai masalah. Terus gimana dong? Ya lebih baik untuk berpikir. Masalah bukan untuk dipikir, tapi jadikan sarana untuk zikir kepada Allah. Begitu. Jadi yang Allah minta itu ketika kita punya masalah, bukan kemudian cari solusinya ya. Tapi yang Allah minta ketika kita punya masalah, ayo mendekat kepada Allah. Masalah hidup itu kan ibaratkan surat cintanya Allah ya. Masalah hidup itu ibaratkan surat cintanya Allah. Allah kirim kepada kita. Allah ngirim pesan cintanya itu bukan lewat WA, bukan lewat SMS, ya, bukan lewat pesan-pesan yang lain. Jadi Allah itu kirim surat cinta melalui masalah hidup. Masalah hidup itu ibaratkan Allah sedang ngirim tuh pesan cintanya Allah. Kasih kode keras dari Allah nih. Maka jadikan perenungan. Ya Allah, apa salahku sampai kemudian saya mendapatkan masalah yang begitu berat, cobaan dan seterusnya. Nah, ini ya. Lalu kemudian ketika kita sudah paham, oh ini kode cintanya Allah nih. Ini surat cinta Allah nih. Ayo mulai mendekat. Fa inna ma'al usri yusra. Sering saya sampaikan ya. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi kesulitan dan kemudahan itu jalan beriringan bareng-bareng. Jalan beriringan bareng-bareng begitu. Tidak kemudian setelah kesulitan ada kemudahan, kemudahannya di belakang. Enggak, ya. Yang betul adalah bersama kesulitan ada kemudahan. Oke, masuk ke dalam grup tadi sudah ya. Apa kalau cuaca sangat dingin bisa diganti tayamum? Soalnya saya tinggal di Lembang. Kalau diganti tayamum untuk terapi Al-Quran silakan. Tetapi kalau untuk sholat itu sebaiknya jangan sedingin apapun ya. Kecuali kalau misal punya keluhan yang dia beresiko keluhan itu akan menimbulkan sakit lebih parah, silakan bisa diganti dengan tayamum. Tapi kalau untuk terapi Al-Quran boleh-boleh saja ya, silakan. Tapi sebisa mungkin ya inilah tetap pakai air begitu ya. Kenapa kalau di rumah selalu sesak, sakit kepala, flu nggak berhenti-berhenti? Cek sirkulasi udara di rumah, cek apakah di rumah ada jimat, cek apakah di rumah posisinya misalkan dekat dengan misalkan tempat pembuangan sampah dan seterusnya. Maksudnya itu pada saat sujud. Apa itu? Ya, kalau bertanya teman-teman mohon yang lengkap ya teman-teman ya, biar nanti nggak kepotong nih karena komentarnya banyak, seringkali kepotong. Ingin sehat, sakit sudah 7 bulan, sudah berobat kemana-mana. Kak Aris silakan DM, sampaikan silakan teman-teman keluhan teman-teman lewat DM. Sholat tahajud masih bolong-bolong. Iya, wajar kalau belum terbiasa. Kalau teman-teman biar nggak bolong-bolong, tipsnya adalah silakan sholat witir sebelum tidur. Ya, sholat witir sebelum tidur. Berapa juz pakai surat apa? Ini untuk keluhan apa nih? Oh, untuk dosen tadi ya? Untuk dosen. Untuk dosen, ini saja teman-teman. Silakan teman-teman ya, bebas ya. Apapun nanti dalam Al-Quran. Ayat yang ada di dalam Al-Quran silakan dibaca bebas gitu. Jadi nggak usah diniatkan untuk ini ya ngerukyah dosen. Kalau ngerukyah dosen harus secara langsung dong. Pak dosen boleh nggak saya rukyah biar Pak dosen nggak galak? Nggak gitu caranya teman-teman. Itu tadi bercanda teman-teman ya. Tadi bercanda. Cukup kirimkan doa saja, kirimkan doa terus kemudian teman-teman banyak zikir ya Latif, ya Latif, ya Latif. Dan niatkan untuk dikirim ke dosennya, untuk melembutkan hatinya. Terus kemudian banyakin senyum. Ketika dosen marah-marah, ya coba teman-teman jangan panik, tenangkan hati. Dosen itu juga manusia, nggak bakal ngebunuh lah, tenang saja. Ya, dosen itu nggak bakal melebihi kapasitas, nggak bakal melebihi batas, gitu ya. Terapi supaya jiwa hati bersih dari energi negatif, bisa pakai air dan dengarkan rukyah pada kesempatan pagi ini. Siap, silakan kirim pesan ya. Saya mau terapi untuk menenangkan hati dan jiwa. Siap ya, Kak Sri, insya Allah ya, kita bantu dengan ayat Al-Quran. Saya diuji sama anak, ditinggal suami. Insya Allah teman-teman ujian yang Allah berikan itu sebagai sebuah kode. Biar kita itu lebih dekat dengan Allah, biar kita lebih bersabar,
ya, biar kita lebih naik levelnya nih. Bukankah di dalam kehidupan kita suka mengikuti ujian? Ya kan, ketika masuk sekolah-sekolah, kenaikan kelas ujian, kelulusan sekolah ujian, masuk ke SMP ujian, kemudian keluar dari SMP, kelulusan sekolah menengah pertama ujian, sampai kemudian kuliah juga ujian, masuk ke perguruan tinggi, kemudian melamar pekerjaan ujian lagi tuh. Nah, ujian-ujian kehidupan itu untuk apa sih? Untuk naik level, ya. Untuk naik level kita biar lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Saya diuji, oke tadi sudah ya. Maka teman-teman sikapi ujian itu dengan hati bahagia dulu. Kemarin sudah saya share ya. Saya sudah share kemarin bagaimana caranya biar teman-teman bisa menikmati ujian. Yuk, tadi malam live Kak Indonesia Hijab. Hanya saja kita majukan jam 6 maghrib ya. Sebentar, serak nih. Bismillah. Jadi teman-teman semuanya, ada testimoni lagi. Alhamdulillah cucu saya speech delay setelah minum air ruqyah tenang tidurnya. Alhamdulillah. Ini luar biasa ya. Mudah-mudahan semakin lancar nanti bicaranya. Anak saya kalau lagi terapi ruqyah tidak mau konsentrasi, nggak apa-apa. Nah, khusus untuk anak, saya sudah siapkan akun khusus, sudah siapkan konten-kontennya. Silakan teman-teman follow Child Dream Official. Ya, untuk khusus pembahasan anak, saya sudah siapkan akun khusus Child Dream Official. Gitu ya. Jadi yang di sini ngeluh anaknya speech delay, gangguan terlambat bicara, tantrum, nggak mau sekolah, nggak mau ngaji, silakan nanti simak akun Child Dream Official. Di situ insya Allah nanti akan saya rutinkan live mungkin siang ya, jam 1 atau sore sekitar jam 4. Begitu. Nah, baik teman-teman, kembali ke persoalan hidup ya. Mau masuk grup silakan ya. Yang mau masuk grup terapi silakan kontak ini. Ya, 5 detik saja. Silakan di screenshot. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke. Saya cari belum dapat. Apanya yang belum dapat? DM ya, yang nggak ketemu akunnya silakan. Untuk mandi air garam, sebentar. Kak Lina, apakah ilmu sugesti adalah ilmu sihir atau metode jin? Tergantung. Ya, tergantung. Ilmu sugesti itu terpecah menjadi beberapa. Salah satunya adalah ilmu hipnotis. Hipnotis itu adalah orangnya, hipnosis itu adalah ilmunya. Hipnotis itu adalah orangnya, pelakunya, pemberi sugesti. Kemudian hipnosis ini adalah ilmunya. Nah, kalau ilmu hipnosis ini memang mendatangkan gangguan jin, ya. Hati-hati teman-teman yang pernah belajar hipnosis, menjadi seorang hipnotis atau pernah dihipnotis tuh. Pernah dihipnosis. Biar misalkan mengatasi trauma. Ada juga tayangan-tayangan ya. Tayangan-tayangan di TikTok ini yang bicara tentang sugesti yang terkait dengan hipnosis. Ya, misalkan, yuk perhatikan dalam hitungan ketiga, kalian akan tidur. 1, 2, 3, tidur! Loh, kok malah saya yang tidur? Ya, ini contoh ya. Ini saya contohkan banyak tayangan-tayangan di TikTok itu yang dia memperagakan hipnosis ya. Jadi hipnosis itu ilmunya, hipnotis ini adalah orangnya. Nah, maka hati-hati teman-teman, itu bisa mendatangkan gangguan jin ya. Bisa mendatangkan gangguan jin karena mengosongkan pikiran, fokus, konsentrasi dan seterusnya tanpa diiringi zikir ya. Itu bahaya sekali. Dan saya sudah mengkajinya. Saya sudah mendapatkan titel ya, sertifikasi seorang ahli hipnotis. Itu dulu sebelum saya paham ilmunya. Nah, ketika saya kemudian mengkaji ilmu ruqyah, saya baru menyadari ternyata betul. Ya, hipnosis ini bisa kemudian mendatangkan gangguan jin. Tetapi kalau sugesti yang sifatnya adalah jadi hipnosis itu ada berapa level ya? Ada level yang paling dasar, itu sugesti dasar biasa. Itu masih aman, tidak menjadi masalah. Tapi yang bahaya adalah ketika ilmu hipnosis ini kemudian kita kembangkan, kemudian apalagi bisa untuk mempengaruhi orang lain, sampai kemudian kondisi tidur, kondisi deep, ya, kondisi tidak sadar, trance istilahnya ya. Nah, maka ini akan berbahaya sekali, bisa mengundang gangguan jin. Tapi kalau misalkan kita hanya sekedar level dasar hipnosis, memberikan sugesti kepada diri kita,
Bismillah ya Allah, saya bisa ya Allah. Ini hipnosis sebetulnya. Saya bisa, saya mampu, bismillah. Ini nggak jadi masalah. Atau kita memberikan sugesti kepada anak kita, nah, kamu ujian, kamu insya Allah bisa ya. Ujiannya itu mudah bagi kamu, ujiannya itu gampang kamu kerjakan. Kamu pasti bisa, semangat. Nah, ini nggak apa-apa. Gitu ya. Ini hipnosis level dasar. Kalau dikembangkan itu bisa sampai bikin orang pingsan itu bisa. Ya. Nah, saya dulu bisa ya, tapi sekarang saya sudah lupakan ilmunya karena itu berbahaya sekali. Kalau saya ada masalah tidak pernah curhat sama orang, tapi saya curhatnya kepada Allah, luar biasa. Kak user 9694059871825. Ini username-nya rumit sekali. Bagus, luar biasa, top ya. Jangan mengandalkan manusia, jangan berharap kepada manusia, jangan minta tolong kepada manusia. Yang ada malah kecewa. Apalagi kalau kita salah sasaran, ngomongnya kepada orang yang salah sasaran, bukannya jadi selesai solusi, malah jadi aib-aib kita tersebar kemana-mana, gitu ya. Punya keluhan, tangan selalu bergetar, tidak bisa berhenti. Tolong solusi doanya. Tangan bergetar, bukan Parkinson ya. Coba dicek dulu secara medis, ada keluhan apa. Kalau misalkan tidak ada keluhan, baru kemudian kita bantu. Oke teman-teman, yuk sebelum kita lanjutkan pembahasannya, sebelum kita mulai terapinya, 15 menit lagi pemanasan. Ada yang mau? Ya, pemanasan. Pemanasan tangan ajaib. Ini saya kasih judul tangan ajaib. Ada yang mau praktek permainan tangan ajaib? Yuk, permainan tangan ajaib. Ini pemanasan bagi tangan teman-teman yang pegel-pegel nih. Tangannya pegel-pegel, ini mumpung ada yang bertanya. Ada yang mau praktek ya, terapi tangan ajaib? Oke, yang mau silahkan komentar mau. Betul, ya Kak Hartadi, setuju ya. Saya juga penekun dan pembelajar hipnosis. Betul, ya. Memang hipnosis ini berbahaya sekali ya. Bisa kemudian mendatangkan gangguan jin. Oke teman-teman, siap ya? Kalau sudah siap, kita akan bermain-main dengan tangan kita. Ya, kita akan bermain-main dengan tangan kita. Silakan taruh handphonenya. Taruh handphonenya. Ini menjadi sebuah pembelajaran buat kita ya. Nggak pakai hijab nggak apa-apa. Kalau di rumah tidak ada orang yang bukan mahramnya, tidak apa-apa. Tapi sebaiknya tetap menutup ya, pakai mukena ya. Pakai mukena biar nanti sebetulnya adab, ini bagian dari adab. Kita akan baca Al-Quran, kita akan mendengarkan Al-Quran, kita akan terapi Al-Quran. Ya, langkah baiknya menutup dengan hijab, dengan mukena. Oke, silakan taruh handphonenya ya. Kemudian julurkan tangannya ke depan. Saya agak mundur ya. Saya agak mundur. Yuk, julurkan tangan ke depan. Seperti ini, dihadap-hadapkan. Ya, dihadap-hadapkan. Silakan. Sudah? Taruh ya. Handphonenya ditaruh, diletakkan di meja. Handphonenya ditaruh, diletakkan di meja. Komentarnya di stop dulu. Komentarnya di stop dulu. Habis ini boleh komen lagi tuh. Nanti saya jawab satu persatu komentarnya. Yuk, handphonenya ditaruh di meja. Oke ya, sudah siap. Ikuti instruksi ini. Ini permainan tidak akan memberikan manfaat apapun. Kalau teman-teman tidak mengikuti instruksinya, hanya sekedar nonton. Wajib praktek. Yuk, yang baru saja bergabung, wajib praktek. Silakan, sudah ya. Kita langsung mulai. Yuk. Tangan ke depan. Tangan ke depan seperti ini. Lurus. Dihadap-hadapkan. Sudah ya. Jari buka. Longgar-longgar. Yuk, pemanasan dulu. Pemanasan dulu, ini digerak-gerakan, ya. Ini digerak-gerakan. Terus kemudian seperti ini, hadapkan saling berhadapan ya, telapak tangannya. Kemudian hadapkan ke atas. Terus kemudian hadapkan ke bawah. Kemudian hadapkan saling bertolak belakang nih. Punggung tangan, saling ya, berhadap-hadapan, seperti ini. Hipnosis itu berbahaya, itu yang saya tidak setuju. Yang bahaya itu pernyataan afirmasi. Oke, nanti kita dialog lagi. Oke ya. Teman-teman sudah? Seperti ini? Ya? Sudah? Silakan silangkan teman-teman. Bebas, yang atas itu yang kanan atau yang kiri. Ulang ya. Ulang. Silakan teman-teman, begini. Yang baru saja bergabung, ya ikut yuk. Permainan keajaiban tangan.
telapak tangan saling berhadapan, terus kemudian dibalik, ditaruh hadap ke bawah, ya, telapak tangannya dihadap ke bawah, terus kemudian saling berlawanan. Jadi yang berhadapan itu punggung tangannya ya. Oke, sudah. Kemudian silakan disilangkan. Kemudian silakan ini. Nah, tangan saling seperti ini. Oke? Paham teman-teman? Paham nggak kira-kira? Sudah ya? Tadi saling bersilangan. Terus kemudian jempol. Oke, siap jempol. Turunkan ke bawah. Ini jempol ya. Jempol turunkan ke bawah. Kemudian hitungan ketiga, kita putar searah jarum jam. Yuk. Hitungan ketiga, kita putar searah jarum jam. Yuk. 1, 2, 3. Ada yang berhasil? Ada yang berhasil? Gagal semua. Malah tangannya ribet ya. Ayo, siapa yang berhasil? Bisa muter. Ternyata gagal semua. Nah, berarti teman-teman banyak yang nggak nyimak ya. Ya ulangi yuk, ya ulangi yuk. Ya ulangi, biar teman-teman berhasil nih. Ya ikuti yuk. Ulang. 1. Ya, tangan di seperti ini ya. Terus kemudian berhadapan-hadapan telapak tangannya. Terus kemudian dibalik. Oke? Dibalik. Kemudian disilangkan. Kemudian saling menggenggam seperti ini. Berhasil, yakin? Yang di atas tangan kanan, bebas. Yang di atas boleh tangan kanan, boleh tangan kiri. Ya, seperti ini, bebas. Begitu ya. Terus kemudian jempol, turun ke bawah. Jempol, turunkan ke bawah. Yuk, hitungan ketiga, putar ke kanan. 1, 2, 3. Putar searah jarum jam. 1, 2, 3. Banyak yang gagal. Siapa yang berhasil? Oke teman-teman, itu hanya pemanasan dulu ya. Hanya pemanasan. Malah kepelintir ya. Ketahuan gimana? Oke. Gagal maning nggak bisa. Oke, lupakan. Tangannya ke bawah dipindah. Oke teman-teman, ada yang tahu ya? Ada yang memperhatikan? Ada yang memperhatikan? Triknya rahasia dong. Ya, rahasia. Kak Sri Robia, oh sudah tahu. Ada yang tahu? Ada yang tahu triknya? Ada yang tahu triknya? Kenapa kok beda begitu ya? Tangan saya bengkok semua. Ya. Maka teman-teman, ayo. Yang sudah tahu, diam-diam ya. Jangan sebarkan triknya. Ditukar pas lagi ke bawah. Ya, betul sekali, Kak Nurjana. Wah, ada yang teliti ini. Ya, ada yang teliti. Nah, itulah teman-teman, itu konsep kehidupan ya. Itu konsep kehidupan. Iya, jangan sebarkan triknya di sini dong. Lah jadi nggak seru nih, jadi ketahuan triknya. Oke, itulah konsep kehidupan teman-teman. Seringkali gini. Jadi masalah itu berpola ya. Masalah itu berpola, solusinya pun ada polanya. Ya, betul sekali. Hal kayak gini ini bikin happy ya. Betul. Ini hanya sebuah selingan, teman-teman. Ini sebuah selingan yang saya tujuannya bikin teman-teman itu happy, bahagia. Sementara lupakan masalah hidup. Yuk bahagia dulu. Nah, ini saya mau memberikan sebuah pelajaran hidup nih di sini ya. Ini menjadi sebuah pelajaran hidup yang insya Allah bisa kemudian kita ambil ibrohnya, pelajaran. Jadi gini, masalah hidup itu kan sebenarnya itu aja teman-teman ya. Masalah hidup itu aja. Misalkan konflik rumah tangga, terus kemudian hutang, kemudian perselingkuhan, ya, terus kemudian apalagi tuh penyakit kronis dan seterusnya. Masalah hidup itu saja yang dialami manusia. Nah, terus kemudian solusinya
Kan banyak ya orang yang punya masalah dan mereka sudah selesai kan? Banyak ya di luar sana orang punya masalah, terus kemudian mereka sudah bisa menyelesaikan begitu, bisa menyelesaikan dengan baik, tuntas. Nah, selesainya masalah ini itu berpola, teman-teman. Berpola, ada polanya. Kita harusnya mempelajari dari orang lain. Mungkin kita sering mendengar istilah gini, pengalaman adalah guru yang terbaik. Setuju nggak? Pengalaman adalah guru yang terbaik. Setuju nggak kira-kira? Kalau saya kurang setuju dengan pernyataan itu. Ya, pengalaman adalah guru yang terbaik itu pepatah yang sering kita dengar dari kecil. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Kalau saya kurang sepakat, yang saya sepakati adalah pengalaman orang lain. Pengalaman orang lain adalah guru yang terbaik. Sehingga ketika kita mengalami masalah yang sebetulnya orang lain ini sudah mengalami, ya, kita tinggal belajar nih kepada orang lain tuh. Bagaimana sih cara orang itu mengatasi masalah hidupnya? Nah, artinya apa? Berpola. Selesainya masalah hidup itu ada polanya. Oh, polanya begini, begini, begini. Misalkan ada tiga urutan ya. Misalkan bicara tentang masalah hidup, tentang perselingkuhan. Orang bisa selesai masalah hidupnya, suaminya nggak lagi selingkuh, keluarganya jadi harmonis. Apa sih yang dia lakukan? Oh, yang dia lakukan pertama adalah introspeksi diri, memperbaiki diri, tahap pertama. Kemudian kedua, terus misalkan mendekat kepada Allah, ya, mendekat kepada Allah. Terus kemudian yang ketiga, sabar. Misalkan solusinya 3 itu. Introspeksi diri, barangkali kurang pelayanan, terus kemudian tingkatkan pelayanan kepada suami, terus kemudian yang kedua, mendekat kepada Allah, dan yang ketiga, sabar. Nah, itu pola dalam menyelesaikan masalah. Pelajaran tangan tadi, ini menggambarkan kenapa teman-teman gagal. Kenapa teman-teman kemudian tidak bisa memutar begini? Karena ada satu langkah yang teman-teman lewatkan. Langkahnya apa? Menurunkan ke bawah, teman-teman nggak lihat, saya nuker posisi tuh. Nah, ini langkah yang kelewatan. Nah, maka pelajaran yang bisa kita ambil ketika kita punya masalah yang sebetulnya banyak orang juga mengalami masalah yang sama dan mereka sudah selesai masalah hidupnya, tapi kok kita melakukan pola yang sama, kok masalah kita nggak selesai? Cek, barangkali ada langkah yang kelewatan. Ya, barangkali ada langkah yang kelewatan tuh. Nah, ini pelajaran hidup yang luar biasa ya teman-teman ya. Dari permainan tangan tadi, teman-teman kenapa gagal sih? Ya karena teman-teman posisinya masih kayak gini, mau dipelintir-pelintir gimana pun, nggak akan bisa gitu ya. Karena saya di bawah itu nuker posisi, ya sehingga akan bisa set gitu. Ini saya bongkar nih rahasianya nih. Nah, sama dengan masalah hidup teman-teman. Saya punya masalah begitu luar biasa berat, ya sama orang lain juga merasakan masalah luar biasa berat. Saya punya hutang, ya sama orang lain juga punya hutang. Saya punya konflik rumah tangga, sama banyak orang di luar sana punya konflik rumah tangga juga. Tapi kenapa orang di luar sana bisa menyelesaikan masalahnya? Karena mereka tahu urutan-urutan di dalam menyelesaikan masalah tersebut. Sedangkan kita mungkin ada langkah yang kelewat tuh. Misalkan kita belum bersabar, orang lain sudah sabar sehingga selesai masalahnya. Misalkan selalu mengeluh, orang lain mengeluhnya kepada Allah, kita malah ngeluhnya kepada manusia. Mungkin cara ini yang salah dan membuat masalah kita belum tuntas. Gitu ya. Nah, itu pelajaran dari permainan tangan tadi. Ya, itu ternyata bisa kita ambil pelajaran yang begitu luar biasa. Ya, jadi teman-teman, kalau teman-teman punya masalah, ikuti polanya. Polanya bagaimana? Polanya lihat orang lain yang punya masalah yang sama. Siapa dong yang punya masalah yang sama? Oleh karena itu, kita share di grup teman-teman. Kita bikin grup ya. Teman-teman bisa masuk ke dalam grup, silakan di screenshot ya. Silakan di screenshot nomor ini, kita masuk ke dalam grup gratis ya. Untuk apa? Untuk bisa saling sharing. Di dalam grup nanti ada orang yang sudah selesai masalah hidupnya. Banyak ya, teman-teman sudah sharing, alhamdulillah hutangnya sudah lunas. Tinggal kita tanya, gimana caranya hutangnya lunas? Gitu. Terus alhamdulillah suamiku sudah mulai baik, sudah mulai romantis. Teman-teman bisa tanya, gimana caranya biar suaminya baik, biar suaminya romantis? Nah, mereka kan pasti sudah melakukan langkah-langkah tuh. Ya,
melakukan langkah-langkah menyelesaikan masalah hidupnya, dan saya sendiri insya Allah juga akan share ya pengalaman saya membimbing ribuan orang, pengalaman saya menyelesaikan masalah hidup ya, itu polanya saya akan share kepada teman-teman di grup. Oke teman-teman, kita siap melakukan terapi Al-Quran. Cara membangunin satu rumah sholat subuh. Cara membangunin satu rumah, ya kasih alarm gitu, kasih alarm yang keras. Terus kemudian ini siapa anaknya, pasangannya gitu ya. Ya, jangan hanya sekedar berjuang ketika membangunkan orang subuh ya, tapi kemudian ngasih pemahaman ketika mereka kondisi sadar. Ayolah, keluarga kita itu harus kita bangun dengan sebaik-baik, bangunan yang kuat. Pondasi keluarga itu adalah sholat. Ayo semuanya, suamiku, istriku, anak-anakku, ayolah subuhnya ini ditertibkan. Nah gitu loh. Jadi kita ngajak keluarga kita itu ketika dalam kondisi bangun, ketika sadar, kita diskusi. Kita mau bangun keluarga kayak apa kalau kita nggak pernah sholat? Misalkan gitu ya. Jadi diskusi gitu, diskusi keluarga. Ya, apakah bisa ikut terapi? Karena saya nginap di rumah besan. Boleh saja, dimanapun boleh ikut terapi. Nomornya yang ada di profil, betul. Ya, nomornya ada di profil. Ingin sembuh dari sakit medis, sakitnya apa, Kak? Ya, nanti kita bantu. Saya juga menyediakan banyak herbal ya, teman-teman ya. Herbal yang nanti insya Allah akan sangat bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan penghasilan sampingan, itu nanti juga bisa ikut menjual produk herbal kami. Teman-teman siapa di sini yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan, bisa ikut jual produk herbal kami, yang insya Allah bukan kaleng-kaleng. Ya, jadi saya kerjasama dengan seorang, walaupun saya herbalis ya, saya ahli herbal yang sudah bersertifikat resmi, tetapi untuk menguatkan ya konsep herbal yang saya bangun, saya kerjasama dengan dokter ya S3, dia alumni Medical University dari China, Guangxi. Nah, ada sekitar 100-300 produk nanti yang bisa teman-teman jual, gitu. Ya, bisa teman-teman jual. Insya Allah nggak kaleng-kaleng, bagus, luar biasa. Saya sudah buktikan, ya herbalnya bagus. Kalau saya bilang jelek, memang jelek. Ya, saya juga menjual produk herbal, tapi ada yang jelek nggak saya pasarkan. Nah, yang bagus-bagus saya pasarkan, saya sudah coba sendiri. Oh, khasiatnya luar biasa. Ya, misalkan untuk asam urat tuh, asam urat ada orang yang dia ketika kena asam urat, dia kalau konsumsi herbal biasa atau obat-obatan medis itu 2 minggu sampai 1 bulan baru bisa jalan. Tapi setelah kemudian saya referensikan herbal dari saya, ternyata 1 hari teman-teman, 1 hari langsung bisa jalan. Ini dahsyat sekali. Ya. Nah, silakan nanti teman-teman yang ingin bergabung di grupnya, termasuk kontak nomor ini juga teman-teman, silakan ya. Yang ingin bergabung di dalam grupnya dan ingin belajar bisnis, ingin menjual, ikut jualan produknya, lumayan loh, dapat penghasilan sampingan ya. Teman-teman sudahlah dapat penghasilan tambahan. Yang kedua, keuntungannya adalah teman-teman dapat pahala. Karena apa? Banyak orang yang merasakan manfaat dari herbal yang kita jual, gitu ya. Untuk asam urat, saya kebetulan nggak siapkan produknya. Nanti masuk aja ke dalam grup ya. Nanti teman-teman bisa saya share katalognya, gitu. Untuk asam urat itu namanya norik ya, norik, herbal norik. Untuk nafsu makan, tergantung nafsu makan siapa. Jadi ada 2 nanti, ada solusi yang untuk sakit medis, ada yang non medis, gitu ya. Ada yang untuk medis, ada yang non medis. Pengen jualan tapi nggak punya modal, nggak butuh modal teman-teman. Modalnya cukup dengan handphone saja, gitu ya. Handphone saja. Diabetes itu ada nanti kapsul, ada bentuk kapsul, ada bentuk teh. Nanti silakan teman-teman bisa pilih. Oke, sebentar lagi kita terapi ya. Termasuk ini teman-teman, ini buku banyak dicari ya. Ini teman-teman juga bisa bantu jual. Kalau ini masalah untuk semua keluhan penyakit teman-teman, ya. Ini ada terapi untuk semua penyakit nih. Jadi nanti ya saya coba teman-teman yang ingin misalkan bikin konten, nanti saya coba sematkan ini di keranjang kuning nanti ketika nanti sudah selesai terapi Al-Quran, karena kita sebentar lagi akan terapi Al-Quran ya. Ini malah banyak testimoni teman-teman sembuh dari sakit setelah mempraktekkan terapi yang ada di dalam buku ini. Fitcore itu untuk jantung. Ya, tapi saya cek kemarin stoknya sedang kehabisan.
Jadi produk herbal kita habis-habisan. Termasuk ini ya teman-teman ya. Ini madu anak, ini sampai habis stoknya kita inden sebulan. Ya karena diburu. Ini banyak sekali yang memburu. Nah teman-teman nanti bisa, kalau sudah ready, teman-teman bisa ikut jualan. Gitu ya. Bisa ikut jualan. Ini laris banget, kebangetan, dan testimoninya luar biasa. Ini untuk berbagai macam keluhan, untuk kecerdasan anak, terus kemudian untuk masalah speech delay ya, terlambat bicara, khusus anak ini, madu ruqyah. Madu ruqyah anak probiotik. Komposisinya ada murbei, daun kelor, pegagan. Gitu. Nah, ini luar biasa larisnya. Kita bisa kirim sampai ribuan, gitu teman-teman. Cara affiliate nanti akan kita share ya caranya. Kita terapi dulu ya. Kita terapi dulu. Untuk masuk grup silakan kontak ini. Kontak ini. Untuk madu anaknya itu di 129 teman-teman. Tapi ini lagi habis ya teman-teman ya. Lagi habis stoknya, lagi habis-habisan, kita ready lagi sekitar 1 bulan. Ternyata lama produksinya itu. Ya, ready lagi 1 bulan. Atau mungkin teman-teman bisa nanti ikut jualkan madu ruqyah. Dan sebagian keuntungan, itu nanti kita salurkan ke pondok pesantren penghafal Al-Quran yang kami kelola, yaitu Pondok Terapi Langit. Gitu ya. Ini ramuan ruqyah cocok buat orang yang setiap kali ruqyah dia reaksi, muntah, mual, sakit kepala, dan seterusnya. Oke, kita mulai ya. Siapkan air, sudah ya? Siapkan air, setelah ini kita bahas lagi soal bisnis. Siapkan air, terus kemudian taruh di depan kita, keraskan handphonenya. Baik teman-teman. Ini yang belum saya jawab nanti ya, saya jawab setelah terapi. Saya jam 7 izin undur diri karena mengantar anak saya sekolah di pondok. Baik, kita bersama-sama ya, tundukkan diri kita, tundukkan hati kita, kita memohon kepada Allah, agar Allah berkenan menyelesaikan masalah hidup kita. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah, ikuti apa yang saya ucapkan teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Razaq, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Nur, Ya Salam, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Azim, Ya Azim, Ya Fattah, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Ya Allah, pada kesempatan pagi ini ya Allah, kami berharap pertolongan-Mu ya Allah. Kami memohon perlindungan-Mu ya Allah dari segala macam gangguan, baik gangguan penyakit ain atau gangguan jin, baik itu jin khodam atau jin nasab ataupun jin lainnya, baik gangguan sihir ataupun gangguan yang lainnya. Ya Allah, lindungi kami ya Allah, jauhkan kami sejauh-jauhnya dari pandangan hasad orang lain, dari serangan sihir penutup rizki, dari serangan sihir tafrik atau pemisah rumah tangga. Ya Allah, Ya Rahman, kasihani kami ya Allah, sayangi kami ya Allah, ringankan masalah kami, kuatkan hati kami, agar senantiasa ridho dengan takdir-Mu ya Allah, agar kuat menghadapi ujian-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, berikan kekuatan ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk selalu bersabar, untuk selalu memiliki kekuatan ya Allah, untuk menghadapi ujian dari-Mu. Ya Allah, pada kesempatan pagi ini, saya mengikrarkan diri, saya berlepas diri dari
gangguan jin nasab dan jin khodam, yang apabila leluhur kami dahulu pernah melakukan ritual kerjasama dengan jin khodam atau jin nasab, maka saya berlepas diri ya Allah dari perbuatan leluhur saya. Apabila jin khodam ataupun jin nasab tersebut mengganggu kami, masuk ke dalam aliran darah kami, masuk ke dalam organ tubuh kami, atau bersembunyi di rumah kami, ya Allah, izinkan dengan kekuatan bacaan Al-Quran, ya Allah, semoga Engkau berkenan mengeluarkan gangguan tersebut. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, silahkan kamu keluar, bukan tempatmu ada di dalam badanku, bukan tempatmu ada di dalam rumahku ini. Keluar, wahai musuh Allah. Tiupkan ke tangan, kemudian tiupkan ke air, tiupkan ke depan kita. Kita baca bersama-sama Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiupkan ke tangan, kemudian tiupkan ke air, kemudian tiupkan ke sebelah kanan kita. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke telapak tangan. Tiupkan ke air. Kemudian tiupkan ke depan kita. Kita niatkan untuk meruqyah rumah ya. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke telapak tangan. Kemudian tiupkan ke air, kemudian tiupkan ke sebelah kiri kita. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tiupkan ke telapak tangan. Kemudian tiupkan ke air. Kemudian tiupkan ke lantai, ke bawah ya. Terus kemudian silakan diusap teman-teman. Diusap telapak tangan kita, diusap ke muka ya, ke wajah. Kemudian ke samping nih, ke telinga. Kemudian ke belakang, ke tengkuk sambil dipijat ya, sambil ditekan-tekan. Yang sendawa silakan ya, dikeluarkan. Yang mulai mual, terus kemudian ke leher teman-teman, ke leher. Ikuti ya, persis gerakannya. Kemudian ke pundak, diusap silakan sampai kedua tangan seperti ini. Kemudian ke perut, turun ke bawah sampai ke kaki. Oke. Kita baca sekali lagi ayat kursi ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan ke telapak tangan, kemudian tempelkan di dada dan perut, ya, tiupkan ke gelas, kemudian tiupkan ke depan. Sambil diusap, silakan teman-teman. Kemudian kita baca An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tiupkan ke badan. Kemudian tarik ya, teman-teman. Tarik. Tarik pakai tenaga ya, teman-teman. Dengan tenaga tarik sampai di tenggorokan. Silakan agak ditekan ya tenggorokannya. Terus kemudian ucapkan keluar wahai musuh Allah. Kemudian bismillahi Allahu Akbar. Lalu kemudian cabut begini. Kemudian buang ke depan sambil dibatuk-batukan. Dibatuk-batukan ya. Terus kemudian silakan teman-teman ya, tepuk-tepuk bagian perutnya, silakan ditepuk-tepuk. Keluar wahai musuh Allah. Tiupkan. Ya, bismillahi Allahu Akbar. Tarik ke atas. Tarik nafas. Cabut, kemudian hembuskan. Keluar wahai musuh Allah. Gitu ya, tiupkan. Kemudian buang. Silakan ulangi berkali-kali. Bagian yang terasa sakit, dada yang sesak ya. Silakan tepuk-tepuk, keluar wahai musuh Allah. Keluar wahai musuh Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian tarik ya sampai tenggorokan, cabut. Kemudian bismillah, Allahu Akbar, buang. Batuk-batuk. Ya, batuk-batukan. Bismillah. Airnya jangan dulu diminum ya, teman-teman. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk musuh Allah. Kalian saat ini yang bersembunyi di dalam organ tubuh saudara kami. Kalian yang saat ini bersembunyi di dalam aliran darah saudara-saudara kami. Kalian yang bersembunyi di jantung, di paru-paru, di pankreas, di ginjal, di liver, di lambung, di jantung, di empedu, silakan kalian keluar. Silakan kalian keluar. Ukhruj ya Allah al-ainuka bila'natillah. Aku melaknat kalian dengan laknatnya Allah. Kalian yang bersembunyi di rumah-rumah, di lubang-lubang, di ventilasi, silakan kamu keluar. Silakan kamu yang bersembunyi di atap-atap rumah saudara kami, silakan kamu keluar. Silakan kamu keluar. Silakan kamu keluar. Kalian tidak akan sanggup menahan panasnya ayat-ayat Allah. Kalian tidak akan sanggup menahan ayat-ayat Allah yang akan menghancurkanmu, yang akan menghanguskanmu, yang akan membakarmu. Ya Allah, mudah-mudahan, ya Allah, dengan perantara ayat-ayat yang akan saya baca, menjadi perantara, ya Allah, perantara kesembuhan saudara kami. Jika ada jin yang tetap bersikeras ada di dalam tubuh saudara-saudara kami, Allah, yang bersikeras ada di dalam rumah-rumah saudara kami, ya Allah. Ya Allah, hancurkan dengan ayat-ayat-Mu, ya Allah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Fokus, lihat telapak tangan saya, fokus ya. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu as-sahiru haythu ata fa ulqiya as-saharatu sujjada قالوا آمنا برب هارون وموسى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. Yuk ditepuk-tepuk teman-teman dadanya. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan ke tangan, usap dadanya, tarik ke atas. Yang lehernya ya mual, terasa di kerongkongan, belum bisa muntah, diurut seperti ini ya. Kemudian
ucapkan bismillah, Allahu Akbar. Batuk-batukan. Yang tanggungnya sakit, ya diusap-usap ya. Kemudian ucapkan bismillahi, Allahu Akbar. Kemudian tarik, buang. Terus kemudian bawah ketiak teman-teman ya, ditepuk-tepuk seperti ini. Bawah ketiak, persis, ditepuk-tepuk. Kemudian sambil dipijat ya, dipijat, keluar wahai musuh Allah, kanan kiri. Silakan ikuti ya. Terus kemudian bagian ulu hati agak ditekan, jangan terlalu keras ya, tekan-tekan. Kemudian bagian perut. Terus kemudian bagian ini, mohon maaf ya, paha bagian dalam teman-teman, paha bagian dalam. Ditekan pakai 4 jari ya, 4 jari ditekan. Jadi begini nih. Seperti ini teman-teman. Ya, ditekan bagian paha bagian dalam. Sambil ucapkan bismillah, Allah Akbar. Bismillah, Allah Akbar. Kalau nggak nyampe leher, nggak apa-apa. Ya, senyampainya saja. Senyampainya saja. Mungkin sakit ya gerakannya ya. Yuk, bismillah, Allah Akbar. Keluar, wahai musuh Allah. Terus kemudian pinggang, teman-teman. Pinggang pakai ini ya. Taruh di belakang. Dipijat. Bismillah, Allah Akbar. Bismillah, Allah Akbar. Ya. Terus kemudian pundak juga sama. Ya, pakai 4 jari ini. Bismillah, Allah Akbar. Bismillah, Allah Akbar. Tiupkan. Bismillah, Allah Akbar. Kemudian tepuk-tepuk di seluruh bagian ya. Bismillah, Allah Akbar. Tujuannya apa? Untuk mencari ya. Jangan-jangan ada jin di dalam tubuh kita dan kita sedang mencari di mana dia tinggalnya, begitu ya. Nah, kalau misalkan kena tuh di bagian dada sebelah kiri misalkan ya. Bismillah, Allah Akbar. Tiupkan, itu biasanya langsung mual. Ya, langsung mual kemudian muntahkan. Jangan ditahan teman-teman ya. Jangan ditahan. Ya, dada berdebar silakan. Ya, arah rahim, pegang perutnya, ditepuk-tepuk ya. Bismillah, Allahu Akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, ini ya. Bismillah, Allahu Akbar. Ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Tiupkan. Kemudian tempelkan di yang sakit di mana? Pinggang. Ya, di pinggang. Sentuh sedikit saja, kalau di situ ada jinnya biasanya sakit ya. Pegang, silakan dipijat-pijat dengan 4 jari kita, kanan kiri silakan. Kalau di mata silakan diusap ya, di pelipisnya sini, silakan di atas mata. Ya. Tiupkan bismillah, Allahu Akbar, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Terus kemudian urut, saya tambah dengan beberapa bacaan sedikit lagi ya. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. La tanfuduna illa bisultan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Al'anuka bil'anatillah. Wahai jin khodam apapun bentukmu, jin nasab apapun bentukmu, silakan kamu keluar dari tubuh saudara kami. Silakan kamu keluar dari tubuh saudara kami. Silakan kamu keluar. Fakhruj minha fa innaka rajim. Fakhruj minha fa innaka rajim. Al'anuka bil'anatillah. La haula wa la quwwata illa billahil alil azim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kayak macan, maksudnya kayak macan gimana ini Kak Lina? Oh, jadi keluar suara ya. Ada yang mau marah dengan tayangan ini? Yang mau marah, yang ketawa, ada mungkin barangkali? Nah, itu hati-hati ya. Itu bisa jadi ada gangguan tuh. Autoimun akut. Nah, coba ya, sudah 29 tahun, Kak Tuti, yuk simak rutin tayangan ini, insya Allah nanti mudah-mudahan Allah berkenan menyembuhkan. Ya.
Silakan teman-teman ya cari. Pokoknya teman-teman tugasnya nyari karena kita nggak tahu ya jinnya itu kalau misalnya ada gangguan itu posisinya di mana. Jadi tugas kita adalah mengetuk-ngetuk semua bagian tubuh nih. Ketuk-ketuk semua bagian tubuh. Boleh dengan 4 jari ini diketuk-ketuk seperti ini. Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Terus zikir. Atau bisa baca Al-Ikhlas terus. Allahu ahad, Allah somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Termasuk kaki ya. Di kaki-kaki, terus kemudian di lutut, kemudian di paha, di betis. Ya, silakan. Silakan terus tepuk-tepuk. Sudah selesai silakan airnya diminum ya. Saya izin mundur jam 7. Silakan teman-teman. Oh, sebentar. Ternyata sudah ada yang mengantar anak-anak saya. Saya bisa lebih longgar nih. Saya bisa agak molor sedikit ya. Kalau lagi puasa, silakan airnya bisa dipakai ketika nanti berbuka ya. Ketika berbuka. Saya baru datang, iya sudah selesai ya. Nanti simak lagi Kak Dia Ashar nanti malam jam 19.30. Nanti malam jam 19.30. Ya, insyaallah. Saya mual tapi nggak jadi muntah. Oke, yang mual-mual, ibu sakit jantung lemah dan hipertensi. Ya, kalau yang ibunya sedang kurang sehat, keluarganya sedang kurang sehat, yang bersangkutan yang supaya langsung menonton tayangan ini. Tidak bisa diwakilkan. Silakan yang punya keluarga yang sedang sakit, silakan supaya menonton tayangan ini. Supaya install TikTok ya. Install TikTok, iya silakan. Bisa diminum. Kalau ikut live, pundak langsung berat. Wah, ini kemungkinan ada gangguan itu, Kak Atikah ya. Silakan teman-teman bisa rutin simak ya teman-teman ya. Kalau cara gratisnya, silakan rutin nyimak tayangan ini. Insya Allah kalau rutin, itu akan banyak perubahan. Punya tanah susah laku, banyak istighfar, nanti akan banyak keajaiban. Tiba-tiba laku aja. Banyak istighfar. Ya percaya deh, banyak istighfar. Rahim sering sakit. Nah, ini ya, diurut teman-teman. Nah, itu Kak Lina kemungkinan memang ada gangguan ya. Bisa jadi ada jin khodam atau jin nasab ya. Ini kalau yang gangguan seperti ini, saya sarankan langsung ya. Langsung datang ke Jogja, silakan teman-teman, gratis. Langsung ke Jogja yang punya keluhan di ruqyah ini sampai marah-marah, sampai kesurupan, sampai nangis, teriak-teriak, ya, muntah darah. Oh, jauh sekali. Kak Lina tinggal di mana? Atau dirutinkan, kalau misalkan jauh, dirutinkan silakan ya. Atau nanti mungkin saya coba ya, oh Lampung. Ya, mudah-mudahan nanti saya bisa keliling ya, doakan saya bisa keliling tur nasional. Karena dulu sebelum COVID, saya biasa keliling nasional ya, dari Sabang sampai Merauke. Tapi setelah COVID ini masih belum jalan lagi. Nanti insya Allah nanti kita akan coba kunjungi teman-teman atau kita adakan pelatihan ya di masjid dekat teman-teman tinggal. Oh di Papua, oke, Masya Allah Kak Makmung ya, jauh sekali. Ikutin rasanya pundak berat. Oke, pundak berat silakan ditepuk-tepuk ya. Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Yang jauh yuk ikuti dulu. Atau teman-teman kalau ingin tuntas ya, kalau ingin tuntas itu bisa dengan buku ini teman-teman. Ini terapi 7 metode, insya Allah keluhan apapun itu bisa tuntas tuh. Ya karena kalau kita hanya menggunakan satu metode, itu mungkin bisa ya, tetapi butuh waktu yang cukup lama. Nggak ditanya. Iya, saya sudah hafal nih, Kak Mim itu posisinya di Taiwan, karena penyimak setia kan. Ya, setia selalu mengikuti tayangan ini. Begitu ya, teman-teman. Kalau di Bali, kabari siap ya, Kak Laura. Yang ingin terapi secara langsung, ya, terapi mandiri, Kak Ria.
keluarga suamiku kurang suka sama aku. Nggak jadi masalah, teman-teman. Kita kalau sudah selesai dengan diri sendiri, nggak peduli orang suka kepada kita atau tidak, nggak usah peduli. Yang penting satu aja, Allah, ya, jangan sampai kita tidak disukai Allah, itu saja. Kalau kita sudah dicintai Allah, sudah disukai Allah, kita nggak perlu cintanya makhluk, kita nggak butuh kasih sayangnya makhluk. Nah, itu. Gimana caranya bisa selesai dengan diri sendiri? Silakan nanti teman-teman ya bisa pelajari. Ini buku, teman-teman, insya Allah banyak keajaiban. Ya, banyak keajaiban yang akan teman-teman mendapatkan. Karena ini saya tulis, sudah selesai terapinya. Ya, karena ini saya tulis berdasarkan pengalaman saya pribadi menyelesaikan berbagai macam masalah kehidupan, sakit kronis, kemudian masalah rumah tangga, terus kemudian hutang lunas, ya. Cara ikut jualan nanti japri ya ke nomor ini, silakan. Japri ke nomor ini. Yang mau ikut jualan produk-produk kami ya, japri ke nomor ini. Ada ramuan ruqyah juga teman-teman ya. Ini bisa teman-teman bantu jualan ya, jualkan dan nanti teman-teman dapat komisi yang gede loh. Lumayan kan, bisa nambah uang belanja gitu. Termasuk teman-teman ini ada parfum sunnah. Ya, ini membantu sholat lebih khusyuk ya. Ini wangi kasturi yang disukai oleh Rasulullah. Gitu. Yang disukai Rasulullah ini parfum sunnah kasturi. Ini wanginya elegan sekali, awet teman-teman. Jarak 5 meter udah kecium. Dan awet seharian nggak hilang-hilang. Ya, nanti teman-teman bisa bantu jualkan. Atau barangkali mau CO, nanti sebentar lagi saya sematkan di keranjang kuning ya. Nah, ini buku full color. Jadi teman-teman nggak usah khawatir yang malas membaca. Nanti tahu-tahu sudah sampai ke halaman akhir. Ya, ini laris banget. Ya, terutama saya rekomendasikan bagi teman-teman yang punya keluhan tuh. Yang punya keluhan, yang mual, muntah, sakit-sakitan. Ya, teman-teman wajib pelajari ini. Ini bukan sekedar buku motivasi, tapi buku solusi. Dan ada prakteknya di buku jurnal. Ya, buku jurnal ini dipraktekkan. Ada penugasan harian yang harus teman-teman kerjakan. Insya Allah keluhannya sembuh. Saya sematkan ya, hanya 5 menit saja teman-teman. Saya sematkan hanya 5 menit saja, silakan. Saya sematkan hanya 5 menit saja. Ada buku 7 metode, ada parfum ruqyah, dan ada ramuan terapi langit, asam lambung. Silakan, teman-teman bisa di CO di keranjang kuning. Hanya 5 menit ya, sebelum saya undur diri, silakan bisa di CO di keranjang kuning. Insya Allah nanti malam, ya nanti malam kita live lagi, mudah-mudahan 7:30 atau nanti nunggu informasi ya. Kalau nggak 7:30 ya mungkin habis maghrib. Teman-teman lebih milih yang mana kira-kira? Live jam 6 maghrib WIB atau 7:30 malam? Ya, kira-kira lebih nyaman yang mana? Kalau saya ngikut teman-teman ya. Saya ikut teman-teman. Kira-kira, ini saya sematkan ya teman-teman, silakan. Silakan bisa di CO di keranjang kuning, hanya 5 menit saja teman-teman ya. 7:30, lebih enak 7:30 ya. Daripada yang, oh ada yang habis maghrib tuh. Habis maghrib 7:30. Oke, nanti saya bikin polling deh. Enaknya 7:30 WIB atau jam 18 WIB. Wah, beda-beda nih. Atau mungkin dua-duanya gitu ya. Biar teman-teman yang sempat maghrib, oke, silakan sempat maghrib disimak gitu. Kalau yang sempatnya habis Isya jam 19.30, oke. Silakan teman-teman, 3 menit lagi ya. 3 menit lagi saya sematkan. Teman-teman juga bisa nanti bantu promosikan. Kalau sudah punya, kalau teman-teman sudah punya produknya, kalau teman-teman sudah punya bukunya, enak tuh dibuat konten. Ya, dibuat konten. Nanti insya Allah bisa untuk sebagai tambahan pemasukan. Gitu ya. Oke, 2 menit lagi teman-teman. Yuk, segera 2 menit lagi. Karena saya akan undur diri. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan kesembuhan. Kemudian bisa mendapatkan keberkahan melalui perantara live ini. Untuk produk apakah harus beli dulu? Tidak harus ya. Yang belum punya modal, nanti silakan teman-teman ya bisa join melalui, silakan DM dulu ya. Setelah itu nanti
kita akan bimbing bagaimana cara menjualnya. Saya tidak tepat waktu hadir. Oke, bisa pilih ya, hadir pagi. Pagi kita sekarang online-nya setengah 6 WIB, teman-teman ya. Setengah 6 WIB, terus kemudian sampai jam 7. Sampai jam 7. Terus kemudian kalau malamnya itu mudah-mudahan setengah 8 sampai nanti setengah 9. Setengah 8 sampai setengah 9. Karena nanti saya akan bagi waktunya, biar nanti setengah 9 itu saya mau on di akun khusus anak. Ya, oke, yang mau bantu jual buku boleh, silakan ya. Terus tadi yang masih mual ya, silakan bisa ditepuk-tepuk perutnya. Gitu. Oke teman-teman, 1 menit lagi ya. 1 menit lagi, segera di CO. Saya mau undur diri. 1 menit lagi, segera di CO. Kalau sudah punya sampel, enak tuh teman-teman bisa ikut promosikan gitu ya. Ikut promosikan, bikin konten. Kalau bingung bikin konten, nanti kita bantu bagaimana caranya. Biar teman-teman bisa membuat konten yang bagus, yang kreatif, gitu ya. Enak kalau sudah pegang barangnya, begitu. Oke, teman-teman, saya pamit dulu, saya undur diri karena ada keperluan. Ya, terima kasih banyak yang sudah CO. Mudah-mudahan bisa mendatangkan ini ya, solusi dari masalah yang teman-teman hadapi saat ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki buat kita semua, kesembuhan yang tuntas, kesembuhan totalitas. Ya, siap. Ya. Yang belum saya jawab, mohon maaf teman-teman ya. Yang belum saya jawab, silakan teman-teman bisa DM. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman ya. Sampai ketemu nanti malam jam sekitar setengah 8. Ya, sekitar setengah 8. Sukses buat teman-teman semuanya, lancar rezekinya, lunas hutangnya, keluarganya semakin sakinah mawaddah warahmah. Sampai ketemu ya, setengah 8 nanti malam.